Oke, terus ini banyak dalil cuma saya comoti, saya copy paste. Ya silahkan kamu baca, ini sudah banyak disebut orang. Innas syaitona la yajri min ibni adama majrodam fadoyiku majarihi bilju. Sesungguhnya setan itu berjalan dalam diri anak cucu Adam lewat jalan darah. Fadoyiku majarihi, maka sempitkanlah jalannya setan itu dengan kamu lapar. Yo paling ndak secara lahiriah rasional itu kalau kamu lapar kan kamu nggak mikir neko-neko, yang kamu pikir makanan dok. Begitu kamu kenyang baru mikir aneh-aneh. Itu paling gampang logikanya itu. Jadi sempitkan jalannya. Sempitkan kan bukan berarti hilangkan. Masih ada setan bisa masuk. Cuma sekarang sempit karena kamu cuma mikir makanan. Ketika kamu sedang lapar, ngatasinya kan gampang kalau cuma makanan. Kalau makan kan gak neko-neko lah. Tapi kalau mikir yang lain itu kadang-kadang bahaya. Itu mungkin maunya hadis itu. Jadi sempitkanlah jalannya. Paling enggak meskipun puasamu gak dalam, gak sampai batin, gak khawasul khawas, tapi dengan kamu lapar, itu sudah, pikiranmu sudah paling ke makanan. Kalau habis-habis asar ketika kamu sudah melilit, itu mbok liwat ada cowok cakep apa cewek cakep, ndak minat lagi. Yang kamu pikir kolak sama es buahnya, ya kan? Jadi itu antara lain. Terus ini sabdanya Nabi pada Aisyah, dawami qur'aba bil jannah, teruslah dawamkanlah, istiqomalah menggedor-gedor pintu surga. Qolat, katanya Aisyah, bimadza, dengan apa? Qala sallallahu alaihi wasallam bilju, dengan apa? Dengan lapar. Jadi kalau kamu lapar itu katanya Nabi kayak orang yang sedang mengetuk-ngetuk menggedor pintu surga. Terus kullu hasanatin bi asyri amthaliha ila sab'i mi'ati di'fin. Setiap kebaikan itu dibalas oleh Allah minimal 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Setiap kebaikan. Illa siyam, kecuali puasa. Satu-satunya yang oleh Allah enggak disebut, rahasiaku. Fa innahu li, karena puasa itu untukku, wa ana ajibi, dan aku yang akan ngasih balasan sendiri, khusus. Dan hadis di bawahnya juga semacam kelanjutannya, meskipun hadis yang berbeda. Innallaha ta'ala yubahi malaikatahu bisyabi al-abidi. Jadi Allah ini membanggakan anak-anak muda yang gemar ibadah, khususnya yang puasa. Kalau yang tua biasalah, orang tua kan lebih gampang kalau mau tirakat, kalau mau puasa. Ini yang dibanggakan oleh Allah yang muda-muda. Fayaqulu, maka Allah berfirman pada para malaikat, ayyuhasyab at-tariku syahwatahu li ajli, anak-anak muda yang meninggalkan syahwatnya demi aku, al-mubdhilu syababahuli, yang memperjuangkan apa, yang menggantikan kemudaannya untukku, karena masih muda biasanya masih mau senang-senang tapi lebih milih Allah daripada senang-senang. Anta indi kabakti malaikati, jadi engkau anak muda bagiku engkau kayak malaikat-malaikatku. Nah itu pujiannya Allah bagi anak-anak muda. Saya tidak tahu yang hadir malam ini masih muda apa sudah tua. Wajahnya sih tua, jiwanya apalagi. Terus kita lihat itu hadis-hadisnya. Ini hadis paling terkenal. Lisoimi farhatani, farhatun inda iftorihi wa farhatun inda liqa'i rabbi. Orang puasa akan ketemu dengan dua kebahagiaan. Yang pertama kebahagiaan waktu buka puasa dengan kebahagiaan waktu ketemu Allah.
Ini seakan-akan mau bilang orang yang puasa pasti besok akan ketemu Allah dan dirindukan oleh Allah. Dan kesenangan yang satu waktu dia buka puasa. Jadi sebenarnya buka puasa itu biasa, cuma makan. Karena ada puasanya, dia jadi luar biasa. Hidup kadang-kadang butuh ini. Butuh puasa dulu. Kamu belajar itu kan jenis puasa. Yang lain seneng-seneng kamu belajar. Tapi yang lain tidak akan nemu buka puasa kayak yang kamu belajar tadi. Belajar menemukan buka puasa namanya pinter. Nilainya tinggi. Itu tidak ditemui yang tidak ikut puasa. Jadi ini rumus. Puasa itu kan bukan berarti kalian tidak mampu. Bisa, cuma kalian tahan. Kalau boleh, kalau mau kalian bisa beli HP paling mewah, baju paling bagus, tapi ndak buat apa? Ini puasa. Nanti akan ada buka puasanya pasti. Jadi farhatun inda iftorihi. Terapkan ini, jadikan rumus. Kenapa orang Jawa nyuruh sering-sering tirakat? Tirakat itu meninggalkan yang nikmat-nikmat, yang enak-enak. Karena akan ada buka puasanya besok. Orang yang berjuang, orang yang mati-matian, orang yang itu kan nanti ada buka puasanya. Dibandingkan yang santai-santai, mereka tidak akan nemu buka puasa. Sama-sama makan waktu maghrib, nikmatnya beda antara yang puasa dan yang tidak puasa. Maka jadikan di antara rumus hidup kita adalah puasa. Ngaji, kalian tiap malam Kamis ikut ngaji filsafat, itu kan juga jenisnya puasa. Yang lain jalan-jalan di luar, nongkrong di mall, ngafe sama pacarnya, kalian milih di sini, wong ndak punya pacar. Loh, itu juga tirakat. Jadi kalau ada yang tanya, kok sampai umur sekian kok masih jomblo, Mas, Mbak? Enggak, ini tirakat kok. Kalau mau, gitu. Kalau saya mau, siapa ndak suka sama saya? Cuma saya tirakat aja. Biar nanti buka puasa. Oke. Terus kan itu juga sejenis puasa loh. Saya enggak mau pacaran, Pak. Itu juga puasa. Besok kalau dapat nikmatnya berkali lipat, iftorihi. Tapi yang sejak SMP sudah pacaran, yang-yangan, pacaran itu biasa, enggak ada rasanya. Yang dialami sama, cuma rasanya jauh berbeda. Itu buka puasa. Makanya jangan sering-sering pacaran. Cukup sekali. Lama terus putus. Dilanjutkan. Konteksnya puasa. Ngomong puasa itu tidak cuma ngomong lapar dan haus. Ayo masuk lebih dalam, katanya Imam Ghazali. Yang pertama, yang jelas puasa itu kepatuhan. Allah sendiri yang merintah secara terang-terangan loh. Ndak tedeng aling-aling kutiba alaikumusiyam. Kalian diwajibkan. Maka puasa yang pertama-tama bermakna kepatuhan kita pada Allah. Segala manfaat, segala hikmahnya puasa itu di bawah kepatuhan ini. Ndak boleh dibalik. Puasa itu menyehatkan. Kalau saya sudah sehat, apa harus puasa, Pak? Harus tetap. Tidak bisa dibalik. Puasa itu bikin kita menahan nafsu. Wah, saya itu tidak pernah tergoda oleh nafsu, Pak. Berarti tidak butuh puasa. Tidak. Yang pertama-tama tetap kepatuhan. Seandainya puasa tidak menyehatkan sekalipun, bikin kamu lapar, perutmu melilit, tetap harus puasa. Karena yang pertama-tama puasa itu kewajiban dari Allah. Ya kayak sholat kemarin. Sholat itu tanha anil fasya' wal mungkar. Pak, saya itu orang baik, Pak. Tidak pernah fasya' wal mungkar. Berarti tidak butuh sholat, toh, Pak? Tetap butuh sholat. Kenapa? Itu kepatuhan. Bukti bahwa kita percaya pada Allah, pada Rasul. Jadi yang pertama-tama itu tidak pakai argumen apa-apa. Baru kalau kita sudah patuh, kita rinci manfaatnya apa, hikmahnya apa, biar lebih mantap kepatuhan kita.
Jadi tidak bisa dibalik, tidak bisa. Pak, sholat itu kan untuk mengingat Allah. Sholat li dzikri katanya Allah. Kalau saya sudah anytime ingat Allah, apa butuh sholat Pak? Butuh. Kenapa? Kepatuhan.